Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing ke kalian perjalanan saya menjadi seorang TKW mulai dari nol sampai menjadi sukses. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Awal mulanya saya itu memang nggak ada cita-cita menjadi seorang TKW ya. Akan tetapi karena saya sudah lulus sekolah dan di Indonesia saya itu nggak tahu mau kerja apa ya. Saya pun juga bingung seperti itu. Jadi terus saya itu akhirnya masuk ke PT ya teman-teman. Saya sebenarnya itu yang pertama kali saya mau pergi ke Taiwan. Akan tetapi dari pihak PT ya menganjurkan saya untuk masuk ke Singapura dulu untuk mencari pengalaman. Nah akhirnya saya masuk ke Singapura dan di PT itu saya cuma 1 bulan. Nah seperti itu. Setelah saya belajar di PT 1 bulan, terus akhirnya saya terbang ke Singapura. Nah waktu itu di majikan yang pertama adalah majikan Cina ya. Di sana saya bekerja selama 6 tahun. Akan tetapi ya seperti itu tadi, perjalanan yang saya lewati itu nggak halus ya, nggak mulus, penuh dengan ujian teman-teman. Di sana saya itu diuji ya, selalu nangis, selalu dikomplain sama majikan seperti itu. Akan tetapi berkat support dari orang tua ya, dari ibu terutama, alhamdulillah akhirnya saya itu bisa bertahan sampai 6 tahun teman-teman ya. Padahal waktu itu di kontrak pertama saya itu di waktu 2 tahun pertama saya itu nggak diizinkan pegang HP oleh sang majikan. Akan tetapi karena saya punya cita-cita lah ya, saya pengen sukses seperti tetangga saya, karena tetangga saya kan juga menjadi seorang TKW, akan tetapi beliau kerjanya di Hong Kong ya. Terus alhamdulillah akhirnya dari kontrak pertama terus nambah lagi ke kontrak kedua dan nambah lagi ke kontrak ketiga. Nah seperti itu. Sebenarnya ya teman-teman, di sini kita itu memang ya untuk menjadi seorang TKW itu nggak mudah ya. Kita memang harus benar-benar menyiapkan mental kita ya. Kalau mental kita mental kerupuk ya, yang dengan mudahnya disiram air itu bisa melempem, kalian bakal mental ya. Kalian bakal mungkin pulang sajalah daripada nasib saya di luar seperti ini. Nah seperti itu. Akan tetapi kalau kalian ingat dengan tujuan awal kalian ya, tujuan awal bahwa kalian itu kerja ke luar negeri, ingin memiliki masa depan yang cerah ya, ingin merubah nasib. Nah seperti itu pasti kalian dari sana ya, kalian itu pasti lebih bersemangat lagi. Walaupun ya yang namanya ikut orang kadang dicaci maki ya, pasti itu sakit hati banget, tapi kemungkinan besar saja kalian bisa bertahan ya, seperti itu. Ibaratnya seperti ini ya teman-teman, saya kasih ilmu ya, ilmu agar kita itu bisa sukses di luar negeri. Gunakan ilmu ndablek ya, masukkan telinga sini dan buang telinga sini, jangan ditaruh di dalam hati. Itu nanti yang ada malah menjadi penyakit hati ya, seperti itu. Dibuat ndablek saja. Kalau dikomplain, kalau dicaci maki ya biarkan saja. Ibaratkan lah, dianggap saja itu alah udah biasalah yang namanya orang tua ya. Ibaratkan kalian jobnya menjaga akong atau ama ya, memang sudah biasa seperti itu. Orang kalau sudah tua ya sukanya terus ngomong, terus ngomel, terus kayak gitu ya, rewel lah ya, memang seperti itu. Nah memang kita ini kalau jobnya menjaga orang tua harus benar-benar ekstra sabar ya.
Lain ceritanya kalau job kita itu menjaga anak, teman-teman. Kalau menjaga anak kita lebih bisa rileks ya, terus bisa diajak main-main seperti itu. Kalau dengan job lansia memang nggak mudah. Saya pernah ya menjaga lansia itu 2 kali, 3 kali waktu di Taiwan juga. Nah itu lansia yang saya jaga itu selalu makan hati, teman-teman. Mungkin nggak cocok lah, nggak jodoh lah ya, job saya itu menjaga lansia itu nggak jodoh. Jadi mulai dari sana akhirnya saya itu selalu memilih untuk menjaga anak ya. Sampai sekarang saya lebih suka menjaga anak dibandingkan menjaga lansia. Seperti itu loh teman-teman, karena menurut saya sendiri sih saya lebih enjoy ya, bisa main-main dengan anak, menghibur lah ya, ibaratnya seperti itu. Kalau menjaga lansia bukannya kita itu terhibur, tapi kita itu malah tertekan ya, karena kita selalu dimaki-maki ya, kadang salah, apa yang kita kerjakan selalu salah di matanya ya, seperti itu. Maka dari itu saya lebih suka menjaga anak dibandingkan menjaga lansia, seperti itu ya teman-teman. Nah terus akhirnya saya di majikan yang pertama ya sudah 6 tahun, akhirnya pulang ke Indonesia nikah. Setelah itu saya berangkat lagi ke Taiwan ya. Di Taiwan cuma 1 tahun karena di sana nggak betah dengan musim dingin. Nah selepas itu akhirnya saya pulang ke Indonesia. Terus di Indonesia 3 bulan, terus masuk lagi ke Singapura sampai saat ini ya, seperti itu teman-teman. Memang perjalanan menjadi seorang TKW yang sukses itu butuh perjuangan ya, butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Nah buat kalian semuanya yang nggak sabar nih ya, nah kalian harus belajar menjadi orang yang sabar, karena menjadi seorang TKW memang banyak cacian yang akan kita dapatkan ya. Apalagi kalau kalian mendapatkan majikan yang cerewet ya, mendapatkan majikan yang bawel kayak gitu, pasti itu akan makan hati ya. Jadi semoga saja kalian di sini mendapatkan majikan yang baik ya. Jangan lupa berdoa seperti itu. Nah akhirnya terus saya masuk lagi ke Singapura. Saya itu kerja lagi dengan majikan Cina Indonesia ya teman-teman. Di sana saya cuma bertahan 4 bulan karena job saya ya, sebenarnya saya itu menjaga anak. Rumahnya kecil. Nah rumahnya kecil tapi saya itu selalu kerjanya non-stop ya, seperti itu. Jadi yang membuat saya nggak betah itu karena majikan saya itu suka marah-marah ya, nggak tahu apa sebabnya. Saya itu juga nggak ngerti ya. Terus pulang-pulang dari kantor itu nutup pintu biar seperti itu. Nah itu yang membuat saya itu nggak nyaman ya. Terus dalam waktu 4 bulan akhirnya saya telepon ke agent ya. Saya ngomong terus terang sama agentnya bahwa saya itu merasa nggak nyaman bekerja di sini karena majikan membuat sendiri semua ini menjadi, saya itu memang benar-benar pengen pindah, nggak betah. Terus yang bikin saya nggak betah itu seperti ini teman-teman. Sudah rumahnya kecil ya, ngepelnya itu harus pakai tangan pagi dan malam. Padahal rumahnya itu rumah ngontrak ya, cuma rumahnya sangat kecil. Kamarnya cuma ada 2 kamar. Saya itu tidurnya di storeroom teman-teman. Waktu itu storeroomnya ya banyak sekali kutu busuknya ya, semua ini dimakan kutu busuk. Terus baju-baju semua itu banyak kutu busuknya, maksudnya itu loh ya, ada tingginya. Nah itu banyak sekali tinggi, nggak tahu. Terus akhirnya saya pulang ke agent, sampai di agent ya, akhirnya saya mendapatkan majikan untuk menjaga ama. Nah menjaga ama ini juga saya di sini juga merasa tertekan teman-teman ya, karena ama yang saya jaga ini dia sudah mempunyai penyakit amnesia ya, bisa dikatakan sudah lupa karena dia sudah faktor usia 84.
akan tetapi setiap hari ya Amanya ini masih aktif ya untuk bermain ke kasino, main ini ya, main gamble lah ya, seperti itu. Terus akhirnya di sana saya cuma bertahan 2 tahun. Selepas itu saya pulang ke Indonesia cuti, terus masuk ke Singapura ya. Masuk ke Singapura itu saya menjadi seorang turis. Saya bukan lewat PT atau lewat agent, enggak. Saya itu masuknya itu menjadi seorang turis. Jadi semua itu biaya sendiri, teman-teman. Mulai dari tiket pesawat dari Surabaya masuk ke Batam ya, tiket saya beli sendiri. Terus setelah sampai di Batam ya, saya naik ferry itu ke Singapura juga beli sendiri tiketnya, ferinya. Terus setelah masuk di Singapura ya, saya itu mencari tempat penginapan ya, yang satu malamnya itu waktu dulu masih $10. Nah itu saya itu nginep di sana kalau nggak salah sampai 1 bulan. Nah itu menghabiskan banyak uang, teman-teman ya, karena belum makannya, belum uang basnya ya, karena setiap hari saya harus ke agensi, harus interview, dan saya nggak ngambil 1 atau 2 agent. Saya ngambil siapa yang cepat mengambil saya maulah seperti itu, daripada saya harus diam lama-lama akhirnya uang yang habis, karena saya kesini bawa uangnya itu mepet ya. Itu 1 bulan ya, perkiraan saya menghabiskan uang $400, teman-teman ya. $400 itu khusus untuk nginep ya, nginepnya setiap hari. Terus makan, kita itu makannya juga sangat boros ya. Sarapan, makan siang, makan malam, semua itu beli sendiri, belum uang baskatnya ya. Terus juga lagi kita juga butuh sabun, butuh semua peralatan kita lah ya, seperti itu, teman-teman. Nah alhamdulillah dalam waktu sebelum 1 bulan pokoknya ya, saya itu sudah mendapatkan majikan. Terus akhirnya saya menunggu IPA ya, menunggu IPA, saya dikeluarkan dari Singapura, saya pergi ke KL ya, saya ke Kuala Lumpur, pergi ke Kuala Lumpur atau ke Johor. Saat itu ya seperti itulah, kalau nggak ke Kuala Lumpur mungkin saya ke Johor ya, seperti itu. Terus setelah itu saya masuk lagi ke Singapura akhirnya, terus diambil sama majikan, dan alhamdulillah sampai saat ini ya, akhirnya saya bertahan di Singapura ya. Buat teman-teman semuanya nih ya, buat kalian yang nggak betah dengan musim dingin ya, karena di Singapura ini cuacanya sama seperti yang ada di Indonesia ya, juga nggak dingin juga nggak panas, pokoknya enak banget ya, pas banget buat kalian semua yang nggak suka sama musim dingin. Singapura ini memang pokoknya best ya. Terus saya bisa bertahan di Singapura sini, akhirnya ya saya mendapatkan semua ya. Yang pertama itu hasil yang saya dapatkan dari kerja di Singapura ini, alhamdulillah saya itu sudah beli sawah, teman-teman, dan itu sudah atas nama saya sendiri ya. Terus yang kedua, saya sudah bikin rumah ya, sudah bikin 2 rumah ya. Akan tetapi ini saya rumahnya itu ngikut suami ya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting sudah mandiri, maksudnya sudah nggak kumpul lagi jadi satu sama orang tua atau mertua, maksudnya sudah pisah lah ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sudah beli motor ya. Terus juga alhamdulillah sudah beli sedikit ladang lah ya, teman-teman, seperti itu. Nah itu semua hasil dari kerja saya selama saya itu di Singapura sini, teman-teman ya. Semoga saja di sini teman-teman juga bisa merasa terinspirasi ya, kalian juga mempunyai semangat agar kalian itu juga kerja di luar negeri itu nggak sia-sia ya. Semoga kalian juga bisa mengikuti jejak saya ya, kalian bisa menjadi orang yang sukses ya, bisa berguna bagi keluarga,
terus kalian juga bisa berguna untuk anak ya, ataupun keluarga kalian sendiri seperti itu. Akan tetapi di sini memang nggak mudah untuk menjadi seorang TKW ya. Kita memang benar-benar dibutuhkan kesabaran yang benar-benar ekstra ya. Kalau nggak sabar teman-teman, kita nggak bisa yang namanya sukses ya. Karena kesuksesan itu butuh perjuangan, kesuksesan itu butuh waktu ya, kesuksesan itu butuh kesabaran. Yang namanya sukses itu nggak ada yang instan ya. Kalau sukses instan itu semua orang juga pasti mau ya. Bahkan saya sendiri juga mau kalau bisa menjadi seorang yang sukses tapi tanpa melalui proses. Tapi itu semua mustahil ya teman-teman. Dan di sini akhirnya saya juga bertahan lagi teman-teman. Sebenarnya tahun kemarin ya, saya itu sudah finish kontrak ya sama majikan India. Nah akhirnya saya mikir saya nggak mau pulang karena masih masa-masa pandemi seperti ini. Akhirnya saya minta transfer karena majikan India itu sudah pulang ke India ya teman-teman. Terus majikan nggak di sini lagi, nggak ada di Singapura lagi. Akhirnya saya ngomong baik-baik sama majikan, saya minta release paper, saya mau transfer kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah banget majikan ngasih release paper pada saya, terus akhirnya saya bisa transfer ke majikan yang baru. Dan alhamdulillah banget ya teman-teman, di majikan yang baru ini dalam waktu 1 minggu ya, saya itu ikut komen ya di Facebook kayak gitu. Alhamdulillahnya saya itu di inbox sama agent yang ada di Singapura sini. Terus saya balas inboxnya, terus katanya saya itu dimasukkan ke dalam grup ya seperti itu. Terus dari sana saya itu langsung ada interview lewat video call ya. Terus akhirnya calon majikan saya ini mau ngomong dengan saya, dan alhamdulillah saya bisa video call di saat saya itu menjemput momongan saya ke sekolah. Jadi saya bisa ngomong dengan suara yang lantang ya. Terus alhamdulillah dari sana dalam waktu 1 minggu ya, padahal release paper belum keluar, alhamdulillah saya sudah mendapatkan majikan. Dan majikan saya yang baru saat ini adalah orang Australia asli ya, bukan orang Singapura. Jadi majikan saya itu orang bule seperti itu. Dan perjalanan saya mulai dari awal sampai akhir ya, sampai saat ini memang kalau menurut saya ya, memang banyak liku-likunya teman-teman. Akan tetapi alhamdulillah banget saya bisa melewati semua itu. Mungkin saja ya kalau buat teman-teman semuanya yang nggak bisa ya, yang nggak tahanan dengan cacian kayak gitu, mungkin sudah pulang ke Indonesia lah ya, seperti itu. Karena yang namanya kita bekerja ngikut orang ya, itu nggak mudah teman-teman. Kadang pekerjaan kita itu sudah benar ya, terus menurutnya masih salah kayak gitu. Kadang kita itu sudah mencoba untuk bekerja keras ya semampu kita, akan tetapi masih aja salah. Nah kayak gitu. Nah ini solusinya buat kalian semuanya ya, jangan berhenti untuk berdoa ya. Walaupun kalian di rumah majikan seumpamanya nggak diperbolehkan sholat, kalian harus tetap berdoa ya teman-teman. Mintalah sama Allah ya, minta petunjuk agar kalian itu dipermudahkan segala urusan kalian ya di rumah majikan. Memang seperti itu. Awal mulanya saya dulu juga seperti itu. Banyak sekali ujian-ujian yang menimpa ya. Akan tetapi alhamdulillah banget ya, saya bisa melewati semuanya. Dan alhamdulillah akhirnya sampai saat ini saya masih berada di Singapura ya. Nah seperti itulah perjalanan menjadi seorang TKW ya, mulai dari nol sampai mendapatkan hasilnya seperti itu, ibaratkan ya. Kalau enak ngomongnya ya seperti itu. Semoga saja dari sini teman-teman semuanya yang masih pemula ataupun yang sudah lama berada di Singapura, semoga terinspirasi dengan
perjalanan saya menjadi seorang TKW Singapura ya di sini saya tetap merasa bersyukur banget ya. Saya juga merasa senang karena hasil jerih payah kerja keras saya itu benar-benar membuahkan hasil ya, benar-benar mendapatkan hasilnya seperti itu, dan saya itu bisa menikmatinya kelak kalau saya sudah pensiun dari Singapura. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini saya juga nggak lupa selalu mendoakan buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura ya, jangan lupa menabung, jangan lupa untuk buka rekening atas nama kalian sendiri pastinya, karena kalau kalian sudah punya rekening ya, kalian punya simpanan uang, kalian pulang ke Indonesia kalian pasti merasa tenang ya. Akan tetapi kalau kalian kerja di Singapura bertahun-tahun terus kalian nggak punya tabungan, nggak buka rekening, nah itu sangat disayangkan sekali ya, karena kalian kerja bertahun-tahun di luar negeri nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa ya, percuma teman-teman. Buat apa kerja di luar negeri kalau nggak punya tabungan sendiri? Nah seperti itu. Jadi di sini saya menyarankan ya buat kalian semuanya, alangkah baiknya kalian buka rekening ya atas nama kalian sendiri ya. Semoga kelak kalian pulang ke Indonesia, uang itu bisa kalian gunakan untuk modal buka usaha atau modal untuk apa saja lah ya, agar kalian itu nggak lama-lama kerja di luar negeri, terus agar kalian juga nggak bolak-balik kerja ke luar negeri. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini saya juga mendoakan buat teman-teman semuanya ya. Di sini semoga buat teman-teman semuanya yang sudah proses atau mungkin yang belum proses, semoga diberikan kelancaran, mendapatkan majikan yang baik ya, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Ya udah teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.